memilih sederhana. Ia bersama istrinya tinggal di sebuah apartemen sewaan sederhana di kota San Francisco. Untuk kepergian, ia memilih kendaraan umum karena ia tidak mempunyai kendaraan pribadi. Apa yang menempel di badannya tidak ada yang istimewa. Pakaian dan kacamatanya tidak ada yang bermerek. Tas jinjingnya adalah tas plastik. Jam tangannya sebuah Casio seharga Rp420.000 saja. Sepertinya biasa saja, tapi tunggu dulu. Ia adalah Chuck Fine, pendiri dan pemilik Free Duty Shoppers, toko retail terbesar di dunia yang menjual barang-barang mewah bebas pajak di bandara-bandara internasional. Perusahaan induk dari toko retail ini bernama Duty Free Group yang didirikan tahun 1960. Keberuntungan Fine dimulai ketika DFS mulai beroperasi di Hong Kong, kemudian berkembang di Eropa dan benua lainnya. Terobosan besar pertama DFS terjadi pada awal 1960-an ketika ia mengamankan konsesi eksklusif untuk penjualan bebas bea di Hawaii yang memungkinkannya memasarkan produknya kepada para pelancong Jepang. DFS akhirnya berkembang ke toko-toko bebas bea di luar bandara dan toko-toko besar di pusat kota dan menjadi pengecer perjalanan terbesar di dunia. Jadi jelas, Chuck Fine menjalani hidup sederhana bukan karena ia tidak mampu, tapi itulah memang pilihan hidupnya. Lalu di mana kekayaannya yang besar disimpan? Ia tidak menyimpannya, kecuali sedikit saja. Ia alirkan sebagian besar kekayaannya untuk donasi. Sepanjang hidupnya, ia telah mendonasikan 8 miliar US dollar atau senilai 120 triliun rupiah untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Itulah Fine yang namanya tidak pernah dan tidak akan masuk dalam deretan orang terkaya dunia karena ia menyimpan untuk diri sendiri dan keluarganya sekedar 2 juta US dollar saja. Dialah Fine yang namanya tidak mau diabadikan di 1000-an lebih gedung-gedung universitas, rumah sakit, dan bangunan lainnya yang ia sumbangkan. Dan itulah Fine yang telah menginspirasi Bill Gates dan Warren Buffett untuk menjadi donatur-donatur kelas dunia. Namun ada kisah yang lebih mengagumkan lagi, lebih mengagumkan dibanding Fine, Bill Gates, dan Warren Buffett dijadikan satu. Bill Gates dan Warren Buffett tercatat sebagai orang-orang terkaya di dunia. Artinya sebesar apapun donasi mereka, kekayaan mereka masih fantastis. Pun sederhana-sederhananya Fine, ia masih menyisakan kekayaan 2 juta US dollar. Namun orang yang satu ini saat meninggal dunia tidak menyisakan sekeping uang pun, tidak untuk dirinya dan tidak untuk keluarganya. Padahal ia bisa amat sangat kaya. Pernah suatu ketika di tangannya ada kekayaan senilai lebih 500 miliar. Tidak perlu menunggu hari berganti, dalam sekejap seluruhnya sudah berpindah tangan. Ia bagikan tak bersisa, bahkan sebiji gandum pun tidak. Dan yang lebih membuat tercengang, semua kekayaan itu ia berikan kepada bekas musuhnya yang selama 6 tahun lebih berperang untuk menghabisi nyawanya. Peperangan yang telah merobek jantung paman terkasihnya dan sahabat-sahabatnya. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika pulang ke rumah ia bertanya pada istrinya, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Dan jika tidak, dan seringkali seperti itu, maka dia akan berpuasa. Dialah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis ketika melihat guratan bekas tikar membekas di punggungnya, serta hanya gantangan gandum kosong saja yang tergantung di rumahnya. Padahal ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepala negara dan panglima perang yang menaklukkan banyak kabilah dan wilayah. Dialah yang mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Padahal Tuhannya telah menawarinya untuk menukar bukit-bukit di Mekah menjadi emas. Alih-alih menerimanya, ia menjawab, ya Allah, aku lebih suka makan sehari dan lapar pada hari berikutnya, agar ketika aku dalam keadaan lapar, aku dapat bersabar mengingatmu.
Dan jika aku dalam keadaan kenyang, maka aku pun dapat memujimu serta bersyukur atas nikmatmu. Dialah yang di akhir hayatnya tidak meninggalkan warisan walau 1 keping dirham. Bahkan saat dia wafat, baju besinya masih tergadaikan pada seorang Yahudi untuk 2 karung tepung gandum. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih dari yang maha kaya. Ia bukan miskin karena keadaan, tapi itulah pilihan hidupnya. Jika ia mau, ia bisa membangun istana yang lebih megah dari istana Persia dan Romawi. Ia bisa saja memiliki kebun-kebun kurma seluas yang ia mau, tapi ia tidak pernah menginginkan itu semua. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia dan paling dermawan yang pernah ada di muka bumi ini. Bogor, 3 Juni 2019. Renungan ini ikut dibantu oleh 88 strategi bisnis ala Rasulullah, kumpulan nasihat Rasulullah untuk wanita, cara terbaik Rasulullah mendidik anak, bisnis Rasulullah yang selalu untung, 2 kitab mengenal pribadi agung dan tata cara salat, syarah syama'il mengenal pribadi akhlak Rasulullah, hidup minimalis ala Rasulullah, 9 keajaiban sunnah Rasulullah, amazing stories, kisah sejuta inspirasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 3 paket buku Rasulullah bisa didapat dengan mudah dengan sekali klik di keranjang kuning.